Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali pada siang hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Kabar Jambi. Hari ini Kamis 22 Agustus 2024. Tidak terasa kita sudah semakin dekat dengan akhir bulan nih pemirsa. Tapi saya harapkan juga semoga pemirsa tetap semangat dan juga sehat dimanapun berada. Dan juga apapun aktivitasnya pada hari ini juga selalu diberikan kelancaran. Dan pemirsa pada Kabar Jambi pada siang hari ini tentu kita akan mengangkat tema ini yang sangat luar biasa sekali dan nantinya juga akan memberikan banyak informasi kepada seluruh masyarakat Jambi. Dan untuk tema yang kita angkat pada hari ini adalah implementasi satu data di Provinsi Jambi. Dan tentunya satu data Indonesia serta satu data Provinsi Jambi saat ini memang terus diupayakan agar bisa terus berjalan maksimal, sehingga setiap instansi dan juga sektoral nantinya dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk dapat menyajikan data yang transparan dan juga akuntabel. Lalu seperti apa implementasi dan juga proses untuk mewujudkan satu data di Provinsi Jambi? Tentunya kita akan membahas lengkapnya bersama 3 orang tamu yang sudah kami hadirkan di studio Kabar Jambi pada siang hari ini. Langsung saja kita perkenalkan. Yang pertama di sebelah saya ini dari BPS pemirsa, di mana BPS ini juga bertindak sebagai pembina statistik sektoral yang ada di Provinsi Jambi. Langsung kita mengundang ketua tim Pembinaan Statistik Sektoral Provinsi Jambi, dan beliau saat ini menjabat sebagai statistisi Madya BPS. Sudah hadir bersama saya Bapak Nova Mustafa. Selamat siang Pak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Nova? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kegiatannya lancar hari ini? Lancar. Lancar. Tadi kalau nggak salah ada rapat ya? Iya benar. Ini rapat terkait dengan satu data atau di luar konteks nih Pak? Oh, di luar konteks. Oh, di luar konteks, sesuai dengan bidang Bapak di kerjaan ya? Iya. Baiklah, terima kasih Pak Nova sudah hadir bersama kami. Dan selanjutnya pemirsa, di sebelah Pak Nova ini juga setelah hadir Ketua Komisi Informasi Jambi, Bapak Ahmad Taufik Helmi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita juga sudah sering banget ketemu sama Pak Taufik, tidak hanya di acara dialog, tapi juga di luar acara-acara yang diselenggarakan TVRI Jambi. Pak Taufik juga kerap datang nih. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir bersama kami pada siang hari ini. Dan selanjutnya pemirsa, kami juga sudah mengundang seorang akademisi, ini dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Jambi. Kita sudah bersama Pak dosen kita, Pak Zakli Hanafi Ahmad. Selamat siang Pak Zakli. Selamat siang. Ya, sehat Pak Zakli? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana hari ini tadi dari kampus ya? Dari kampus tadi. Ada ngajar? Ya, hari ini kebetulan kan masih penerimaan mahasiswa baru masuk ya, mahasiswa baru. Jadi ya kami melakukan PKKMB gitu. Oke, PKKMB dan sedikit longgar ya. Ya, sedikit. Akhirnya bisa datang juga nih pemirsa di TVRI Jambi. Baiklah, nanti kami juga akan mengundang partisipasi dari pemirsa yang ingin sharing dan juga bertanya bersama 3 orang tamu yang sudah kami hadirkan di Kabar Jambi pada hari ini. Anda bisa menghubungi langsung di nomor telepon 0741 66385 atau di 0811743333. Baik, saya ke Pak Nova terlebih dahulu, ini terkait dengan sistem satu data Indonesia. Ini juga dipertegas mungkin dengan peraturan gubernur yang sudah menginstruksikan satu data Provinsi Jambi. Sebenarnya satu data Indonesia dan juga satu data Provinsi Jambi ini perjalanannya seperti apa dan sejak tahun kapan ini sudah mulai diminta untuk dapat diterapkan di berbagai daerah yang ada di Indonesia? Oke. Pak Nova. Terima kasih Bang Solehin. Mungkin kita pertama kali berkenalan dulu dengan SDI, Satu Data Indonesia ya. Siap. Jadi apa sih Satu Data Indonesia itu? Jadi SDI adalah tata kelola data pemerintah untuk memastikan data yang dihasilkan oleh instansi pemerintah merupakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang nggak kalah pentingnya lagi, data itu harus bisa mudah diakses oleh masyarakat dan juga mudah dibagi-bagikan antar instansi. Oke. Nah, untuk mewujudkan tujuan itu, maka masing-masing dari instansi penghasil data harus menerapkan yang disebut dengan 4 prinsip SDI. 4 prinsip satu data itu ada yang pertama, ada yang namanya pemenuhan standar data statistik, kemudian ada namanya metadata statistik, kemudian yang ketiga adalah interoperabilitas data, yang keempat adalah penggunaan kode referensi. SDI sendiri sudah diatur tadi melalui Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang SDI, yang kemudian di Jambi sudah diturunkan dan ditetapkan melalui Pergub
Jambi nomor 28 tahun 2022. Jadi sudah ada payung hukumnya, baik itu secara nasional maupun di Provinsi Jambi. Nah, agar penyelenggaraan SDI itu bisa berjalan dengan baik, maka perlu adanya peran aktif dari 4 yang berperan di dalam SDI. Jadi ada 4 penyelenggara SDI di sini. Yang pertama adalah sebagai pembina data. Nah, di sini PPS adalah sebagai pembina data statistik. Kami di sini PPS adalah merupakan pembina data statistik. Yang kedua adalah wali data daerah. Kalau wali data daerah di level provinsi adalah Diskominfo provinsi. Yang ketiga adalah wali data pendukung, yaitu setiap perangkat daerah di provinsi. Dan yang keempat adalah produsen data. Produsen data adalah semua bidang teknis yang menghasilkan data di masing-masing perangkat daerah. Kalau fungsinya dari pembina sama wali data ini tentu berbeda ya. Nah, kalau wali data dan juga pembina itu fungsinya sebagai apa aja? Ya, kalau pembina di dalam Perpres 39, pembina itu mempunyai 2 tugas kami. Kami yang di daerah ya, kalau di pusat dengan daerah tugasnya beda. Untuk kami yang di daerah yaitu PPS Provinsi dengan PPS Kabupaten Kota, kami mempunyai 2 tugas. Yang pertama adalah kami memberikan rekomendasi pada proses perencanaan pengumpulan data. Yang kedua, kami bertugas untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan SDI. Sedangkan wali data itu mempunyai 3 tugas. Yang pertama, dia tugasnya mengumpulkan dan memeriksa data. Yang kedua adalah menyebarluaskan data. Dan yang ketiga adalah membantu kami dalam melakukan pembinaan. Gitu. Berarti saling sinkron ya? Iya, saling berkolaborasi. Masing-masing tugas pokok dan juga fungsi dari 4 penyelenggara tadi ya? Benar. Baiklah, saya ke Pak Taufik nih. Pak Taufik, tadi sudah ditekankan bahwa untuk Satu Data Indonesia ini sebenarnya sudah ada di peraturan presiden dari tahun 2019 dan kemudian dipertegas kembali oleh peraturan gubernur di tahun 2022. Sebenarnya untuk keterbukaan informasi publik yang mungkin ini juga relate dengan tujuan dari Satu Data Indonesia dan juga Satu Data Provinsi Jambi ini, sebenarnya nanti apa yang akan menjadi output ketika Satu Data Indonesia dan juga Satu Data Provinsi Jambi ini bisa berjalan maksimal yang saat ini masih terus diupayakan, Pak Taufik? Baik, terima kasih. Kalau dari sektor keterbukaan informasi publik, kita akan diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dalam hal ini itu ada kewajiban dari badan publik itu sendiri. Ini kaitannya nanti ke Satu Data Indonesia. Nah, kewajiban badan publik salah satunya menyediakan, memberikan informasi kepada publik, kecuali informasi yang dikecualikan. Nah, ada pengecualiannya, Pak Taufik ya. Lantas informasi ini diberikan harus benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Di poin berikutnya. Lantas di poin C-nya disebutkan lagi, ini di pasal 7 undang-undang kita, setiap badan publik ini adalah lembaga negara yang menggunakan anggaran negara atau APBN, APBD atau sumbangan masyarakat atau sumbangan bantuan luar negeri. Itu di poin berikutnya, badan publik lagi harus punya kewajiban untuk mengembangkan sistem pengolahan sistem informasi itu di setiap badan publik itu. Katakanlah nanti di Dinas A membuat sistem agar guna sistem ini untuk mempermudah masyarakat untuk mendapat informasi yang benar, akurat tadi, tapi harus dikembangkan, dibangun sistemnya. Lebih efisien ya, Pak Taufik? Iya, maka masyarakat akan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan informasi masyarakat melalui sistem ini. Itu yang kewajiban daripada badan publik itu sendiri, harus menyediakan informasi yang kebutuhannya bagi masyarakat. Nah, terkait dengan Satu Data Indonesia, kalau nggak salah November yang lalu ada juga kepala BPS, lembaga vertikal, semua kepala OPD tingkat provinsi itu sudah menandatangani fakta integritas. Kalau nggak salah November 2023 yang lalu. Tahun lalu ya? Iya. Komitmen untuk Satu Data Indonesia, kemudian keterbukaan informasi publik, dua langsung ya? Iya, dua langsung dari Satu Data Indonesia dan juga keterbukaan informasi publik. Jadi semua kepala daerah, semua kepala OPD menandatangani itu
pada bulan November lalu. Itu merupakan turunan dari Pergub tadi. Iya. Nah, jadi kalau memang apa namanya, kan payung hukumnya sudah jelas tadi, ada Pergub, kemudian diturunkan juga. Nah, kami Komisi Informasi ada juga melakukan kegiatan yang namanya kegiatan monitoring. Iya. Salah satu untuk melihat tata kelola tadi, tata kelola informasi yang disampaikan ke publik. Berarti ini saling berkolaborasi juga ya, Komisi Informasi dengan OPD-OPD yang ada di Jambi, dan juga bagaimana nanti mengerahkan timnya juga untuk mengecek keterbukaan informasi publik yang diberikan dari OPD tadi ya? Iya. Kami melihat Pak Gubernur sudah komit sekali, karena bukan hanya sebatas Pergub kemudian tidak dilaksanakan. Pergub dibuat lagi turunannya. Turunannya apa? Semua kepala OPD penandatangan fakta integritas loh. Gitu. Itu untuk satu data tadi. Oke, baik. Saya ke Pak Zakli. Nah, Pak Zakli, tadi kan sudah disampaikan bahwa Satu Data Indonesia ini juga nantinya diharapkan bisa mudah diakses dan juga penyajian datanya juga akurat, dan ini akan menjadi acuan juga. Beberapa data-data nanti akan digabungkan dan hanya satu portal saja yang akan menjadi sumber data yang bisa dikonsumsi oleh beberapa OPD dan juga masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Lalu sebelum Satu Data ini mungkin dicanangkan dan juga mungkin dilaksanakan, bagaimana sih sebenarnya kondisi di masyarakat ketika masyarakat mungkin untuk mendapatkan data? Apakah ada diferensiasi antara masyarakat dapat data dari instansi A dan juga instansi B dan instansi C, atau seperti apa? Oke, kalau pandangan dari saya melihatnya dari lapangan ya, ini kan kita bicara dua aspek. Yang pertama itu kita bicara bagaimana sektor publiknya. Jadi bagaimana masyarakat itu menggunakan data itu sebagai unsur pelayanan. Nah, yang kedua, bagaimana masyarakat membutuhkan informasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Mungkin kepentingan pribadi dalam pengurusan administrasi ataupun bisnis dan segala macam. Nah, kita melihat kalau sebelum adanya Satu Data ini, mungkin kita bicara 5 tahun yang lalu ya, itu kita sangat sulit mencari data. Karena waktu itu kan mungkin program e-government dari pemerintah sendiri, seperti di internet segala macam, belum maksimal. Itu yang pertama. Digitalisasinya juga belum maksimal juga ya. Sejak keluar Perpres tahun 2019, lalu itu dicanangkan dan maksimal di tahun 2022, ini kan artinya baru berjalan sekitaran 2 tahun lebih gitu kan. Nah, mungkin di sini kita mengawal bersama bagaimana agar program-program yang sudah diimplementasikan itu berkelanjutan, sustainable lah jangka panjangnya. Artinya kan kita melihat apresiasi satu sisi sudah berjalan dengan baik, tapi satu sisi yang lain kita harus melihat lagi evaluasi yang harus kita laksanakan ke depannya pasca kegiatan yang dilakukan apa. Sehingga nanti ketika masyarakat ingin mencari data ataupun melakukan pelayanan, ya seperti misalkan hari ini kita banyak mendengar itu NPWP sudah NIK. Ini kan artinya salah satu bentuk yang sudah sangat nyata ya dalam sinkronisasi Satu Data. Nah, artinya ke depan tidak perlu lagi kita ketika mengurus sesuatu hal, tapi terlalu banyak berkas yang disiapkan. Jadi kita cukup fokus kita satu NIK saja, NIK masyarakat yang digunakan itu sudah mencakup semua hal. Sehingga itu kan kalau dalam New Public Management itu dalam sektor publik sudah sangat bagus, memotong jalur-jalur birokrasi tadi. Kalau saya memandang seperti itu. Oke, lebih efektif dan juga lebih efektif dan efisien gitu, dalam melakukan pelayanan di sektor publik dan juga memudahkan masyarakat dalam pengambilan data. Oke. Berarti dulu masyarakat juga terkendala dengan hal itu ya. Berarti dengan banyaknya berkas, mungkin data yang disiapkan untuk mengurus sesuatu ini juga menjadi kendala dari masyarakat ya. Ya benar, karena kalau kita melihat ya mungkin sekarang sudah berkurang gitu kan. Cuman dulu itu kalau dalam mengurus-ngurus tertentu itu masih fotokopi terlalu banyak gitu. Nah, kita kan pinginnya ke depan itu sudah paperless kalau bahasanya itu. Kalau di negara-negara maju itu kebanyakan dia sudah tidak menggunakan terlalu banyak kertas, tapi dia cukup menggunakan angka saja atau kode saja. Nah, jadi itu bisa jadi contoh dan itu sudah kita lakukan bertahap gitu. Dan saya pikir memang perlu diapresiasi yang sudah dilakukan pemerintah pada hari ini, meskipun masih ada ya, evaluasi-evaluasi. Itu kan memang sesuatu yang wajar gitu. Tapi kan tugas kita bersama mengawal. Nah, seiring dengan perjalanannya ini dari 2019, 2022 hingga 2024 untuk proses dalam merealisasikan
Satu Data di Provinsi Jambi ini, mungkin Pak Zakli punya pandangan seperti apa upaya-upaya yang sudah dilakukan supaya Satu Data ini memang benar-benar bisa tercapai dalam waktu dekat dan juga bisa berjalan maksimal. Kalau dari upaya pemerintah berdasarkan payung hukum dan juga teknis ya, seperti tadi dilakukan kerjasama, deklarasi, keterbukaan, itu sudah bertahap dengan baik. Cuman kan kita perlu memastikan sosialisasi ini sampai ke masyarakat. Nah, terkadang kan kita sudah bekerja di atas, tapi masyarakat kita tidak semuanya mengetahui itu. Nah, itu makanya mungkin tugas lembaga-lembaga pemerintah untuk memastikan sosialisasi itu berjalan lancar. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi bertanya door to door. Dia langsung saja melihat misalkan di setiap sektor bangunan pemerintah itu sudah ada seperti portal tertentu ataupun papan informasi yang membuat masyarakat itu tidak perlu lagi bertanya. Gitu. Dia sekali lihat atau iklan di internet itu sudah sangat efektif bagi saya. Nah, sosialisasi ini kayaknya ranahnya juga ke Komisi Informasi ya, Pak Taufik ya? Iya. Nah, seperti apa nih Pak sosialisasinya Pak? Sebenarnya sosialisasi itu di badan publik sebenarnya. Ya kalau kita posisinya menceritakan terkait dengan layanan, maka di kita ada Perki nomor 1 ini peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi badan publik. Memang kita menyampaikan di dalam sosialisasi ini, kita menyampaikan ini di dalam ini memuat semua ini dalam peraturan ini dimuat dulu apa yang mesti dilakukan oleh badan publik itu, bagaimana regulasinya jelas oleh dinas-dinas tersebut. Misal mau minta informasi mekanismenya bagaimana, alurnya apa, termasuk jenis informasi yang mesti disampaikan ke publik. Itu semuanya termuat di dalam Perki ini. Nah, memang selama ini kebanyakan badan publik memang belum begitu belum begitu kenal loh itu dengan undang-undang KIP ini. Undang-undang nomor 14. Kemudian kalau untuk kita di Jambi ya, kondisinya seperti itu, memang masyarakat belum begitu banyak mengetahui. Kemudian badan publiknya dalam hal ini OPD-nya juga belum mengetahui detail betul bagaimana standar layanan informasi. Maka kami sudah dengan RRI sudah 1 tahun nih. 1 tahun kami lakukan, setiap bulan kami diberi kesempatan untuk publikasi ke ke masyarakat terkait gini loh, kalau mau minta informasi ke badan publik itu boleh ada aturannya gitu. Sudah hampir 1 tahun ini, alhamdulillah TPRI juga bekerja sama. Iya, sudah bekerjasama juga dengan kita Komisi Informasi. Terima kasih dengan Kepala TPRI. Kemarin tanggal 1 Pak, tanggal 1 Agustus, dan alhamdulillah hari ini direalisasi yang pertama nih Pak. Ya, inilah maksud kita juga menyampaikan ke publik bahwa publik punya hak loh untuk mendapatkan informasi tadi. Betul. Untuk mana-mana. Cuman memang persoalan selama ini terkadang karena kurang sosialisasi juga tadi, kurang sosialisasi, makanya kita memang agak masif nih sekarang melakukan sosialisasi. Baik itu di media sosial, kemudian ya RRI dan TPRI ini sudah membantu kita juga dalam hal mensosialisasikan ke masyarakat terkait dengan standar layanan informasi di OPD atau di badan publiknya itu. Nah, kemudian kami setiap tahun yang saya sampaikan tadi bahwa kami ada yang namanya kegiatan monitoring. Ya, monitoring bagi badan publik untuk melihat sejauh mana kepatuhan terhadap pelaksanaan undang-undang ini tadi, terhadap aturan ini tadi. Baiklah, monitoring ini juga nanti akan mengarahnya ke evaluasi juga ya? Iya, nanti di sana itu ada standarnya, kualitas informasi. Kemudian nanti kita lanjutkan lagi Pak Taufik, dan kami akan kembali lagi pemirsa usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Nah, untuk Anda yang baru bergabung, ini saya akan informasikan lagi bahwa tema yang kita angkat hari ini adalah implementasi satu data di Provinsi Jambi. Dan kami juga masih akan mengajak Anda, apabila Anda juga tertarik ingin ngobrol dan juga sharing bersama ketiga narasumber yang sudah kami hadirkan pada Kabar Jambi siang hari ini, Anda bisa menghubungi di 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Baik. Kembali saya ke Pak Nova nih. Pak Nova tadi bahwa BPS ini sebagai fungsi pembinaan dari statistik sektoral yang ada di Provinsi Jambi. Lalu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, upaya pembinaannya itu apa saja nih Pak Nova? Oke, terima kasih. Jadi memang tugas BPS kan ada dua ya, memberikan rekomendasi dan melakukan pembinaan. Jadi apa yang sudah kami lakukan, kita dalam melakukan pembinaan pasti akan berkolaborasi dengan Diskominfo, Kualitatas. Untuk di Pemprovnya, kami dengan Diskominfo selalu berkolaborasi, diantaranya kita mendorong kepada perangkat daerah yang memiliki kegiatan statistiknya untuk mereka mengajukan rekomendasi statistik. Kita adakan workshop, kemudian kita dorong mereka, baik mereka kita undang ke kantor ataupun ke suatu hotel ya. Kita juga mengadakan roadshow, kita langsung mengunjungi ke OPD-nya, kita melakukan pembinaan di situ, dan juga bagaimana agar kegiatan mereka itu memiliki metadata yang lengkap, kemudian juga memiliki standar data yang sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam SDSN, standar data statistik nasional. Kemudian juga diantaranya adalah seperti yang disampaikan tadi dengan Pak Hilmi ya, tentang komitmen satu data yang ditandatangani ya. Di situ juga kita juga salah satunya itu wujud daripada satu data di Jambi sebenarnya, di mana di situ Jambi sudah memiliki yang namanya Jambi Data Analytics Center. Itu adalah portal satu datanya punya Pemprov Jambi. Jadi di situ kita setiap melakukan pembinaan pasti akan mendorong kepada perangkat daerah agar mereka menampilkan datanya di situ. Jangan perangkat daerah punya data, namun datanya cuma disimpan di arsip saja, agar masyarakat tahu bahwa mereka ini loh hasil kerja mereka gitu. Dengan mereka menampilkan data-data itu di JTAC. Dan kabar baiknya JTAC ini sudah terhubung langsung dengan portal satu datanya Bappenas. Jadi tidak hanya orang Jambi aja yang tahu tentang data ya, namun orang Indonesia, karena seluruh Indonesia yang tahu kan tentang portal satu datanya Bappenas, mereka akan mengakses itu. Otomatis ketika data ada di JTAC akan muncul juga di portal datanya Bappenas secara nasional, sehingga data itu tidak akan, hasil kerja masing-masing OPD akan diketahui oleh masyarakat. Seperti itu. Pasti ada pencapaian-pencapaian, keberhasilan-keberhasilan. Ini juga bisa di-share di situ sehingga ini bisa terpublikasi dengan baik juga gitu. Jadi kalau untuk JDAC ini berarti di bawah Kominfo gitu? Benar, di bawah Kominfo. Karena kan tugas dari wali data salah satunya adalah menyebarluaskan data. Nah, mereka melaksanakan fungsi itu dengan portal satu data itu, JDAC itu salah satunya. Namun BPS tetap mengarahkan ya OPD-OPD yang ada di Jambi supaya bisa memasukkan datanya ke situ. Iya benar, kami setiap pembinaan salah satunya seperti itu. Selain kami mengarahkan agar proses bisnis kegiatan statistik mereka sesuai dengan yang diatur JSPPM ya istilahnya, juga kami mengarahkan agar data yang dihasilkan juga dipublikasikan di situ juga. Kemudian satu lagi mungkin kami di sini sebagai bentuk pembinaan ya di BPS itu ada kegiatan namanya evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral atau EPSS. Nah, ini adalah salah satu wujud pembinaan BPS. Kenapa? Karena dari EPSS ini akan muncul suatu indeks yang namanya Indeks Pembangunan Statistik. IPS. Nah, nilai IPS ini bagi BPS digunakan sebagai monitoring hasil pembinaan kami selama ini. Nah, kemudian dari IPS itu tolak ukurnya juga ya? Jadi ada tolak ukurnya. Jadi kita sudah bisa mengukur sejauh mana sih kita berhasil membina dari IPS itu. Kita monitoring hasilnya, dan juga setelah nilai IPS keluar, kita bisa melakukan perencanaan ke depan. Kira-kira apa sih yang kurang dari Pemprov Jambi, apa sih yang kurang dari Kabupaten Merangin, karena nilai ini tidak hanya dinilaikan ke Pemda ya, jadi semua Pemda baik itu di level provinsi, kabupaten, kota, bahkan kementerian lembaga, semuanya akan dinilai di IPS ini. Tapi nilai IPS ini tidak hanya digunakan BPS,
nilai ini juga dimanfaatkan oleh kementerian lain. Yeah. Nah, saat ini yang pertama memanfaatkan IPS ada Kemendagri. Jadi Kemendagri itu menggunakan nilai IPS sebagai indikator outcome kinerja urusan statistik pemerintah daerah. Jadi di situ indikator kinerjanya akan dari pemerintah daerah, urusan statistik akan diukur dari IPS. Kemudian yang kedua, Kemenpan RB. Kemenpan RB menggunakan IPS sebagai indikator MESO dalam penilaian reformasi birokrasi. Tidak hanya di Pemda, juga di kementerian lembaga. Baik. Dan yang ketiga, Bappenas menggunakan IPS sebagai indikator pelaksanaan SDI. Jadi pelaksanaan SDI ini sudah diukur, salah satunya menggunakan IPS sebagai tolak ukur sejauh mana pelaksanaan SDI yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun kementerian lembaga. Berarti IPS ini rilisnya 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali atau per semester? 1 tahun sekali. Memang kalau IPS kita baru berjalan, ini adalah tahun kedua. Jadi tahun 2023 dan sekarang adalah tahun yang kedua 2024. Tapi hingga pertengahan tahun 2024 ini sudah bisa dilihatkah IPS yang sudah berjalan mungkin dari Januari sampai Agustus? Ya, jadi tahapan IPS itu kan tahapan penilaian, ya, ada beberapa tahapan dan diinformasikan di sini kita saat ini teman-teman kami sekarang ada di Solo sedang melaksanakan pleno nasional EPSS dengan seluruh Indonesia. Jadi kami semua dikumpulkan di Solo. Saat ini masih dikumpulkan di Solo untuk membahas seperti apakah nilai IPS kabupaten kota, provinsi maupun kementerian lembaga. Oke, baik. Jadi bisa ini juga ya, bisa melihat secara nasional juga nanti ya. Benar. Ketika mungkin nanti dikumpulkan di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Baik, saya ke Pak Taufik. Ini Pak Taufik terkait dengan IPS ya. IPS ini juga salah satu sarana juga untuk dapat bisa menyebarluaskan bagaimana keberhasilan yang dilakukan dalam implementasi satu data di Provinsi Jambi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Nah, pandangan Anda terkait dengan IPS ini seperti apa Pak Taufik? Dan juga mungkin dari sisi informasi publik yang didapatkannya seperti apa? Iya, baik, saya lanjutkan yang tadi yang terkait dengan kegiatan MONEP itu tadi. Oh iya, siap. Iya, MONEP itu kan sebagai evaluasi gitu, evaluasi bagi badan publik untuk memastikan keterbukaan informasi di badan publik masing-masing. Tapi kami bukan auditor ya. Yeah. Tapi memang ada indikator yang kita nilai. Memang kalau kami Komisi Informasi Provinsi itu cakupannya yang di provinsi. Monitoring dan evaluasi yang OPD provinsi, baik itu vertikal, kemudian OPD sampai kabupaten kota, bahkan tahunnya ya sampai ke desa, kan, termasuk BPS. Nah, memang sebenarnya bagi untuk OPD di tingkat provinsi memang masih sedikit, baru ada 3 yang informatif itu kalau hasil tahun yang lalu. Yang pertamanya Dinas Dukcapil, yang keduanya Dinas Kominfo, ketiga Diknas. Kalau untuk provinsi, tapi kalau vertikal memang sudah hampir semua informatif. Ada 8 yang ikut sama kita yang monitoring kemarin, itu ada BPS, Bawaslu, KPU, BPK, PTUN, kemudian Kemenak. Alhamdulillah sudah masuk kategori yang informatif. Jadi kategori informatif ini kategori yang paling tinggi. Gitu. Kemudian untuk MONEP KI Pusat yang melakukan monitoring, tapi sasarannya provinsi. Iya, provinsi se-Indonesia, termasuk di dalamnya kampus. Termasuk salah satunya kampus negeri seperti Universitas Jambi. Memang hasil kemarin belum memuaskan juga, termasuk Universitas Jambi memang belum masuk ke yang informatif. Nah, di selain itu tadi kita juga untuk mengukur indeks keterbukaan informasi. IKIP namanya. IKIP ya, kalau tadi IPS ini IKIP ya. Iya, ini IKIP itu. Jadi kalau IKIP ini melihat dari 3 lingkungan ya, lingkungan hukum, ekonomi, yang dinilai dari tapi secara keseluruhan. Tapi kalau yang MONEP tadi itu hanya sebatas tata kelola standar informasi di badan publik itu sendiri. Nah, pada prinsipnya kalau kita lihat memang hasil ini hasil evaluasi kita, hasil MONEP kita
secara jujur saya sampaikan, bukan karena ada orangnya di sini. Memang untuk layanan informasi ini, kalau kami lihat ya, kalau berdasarkan hasil monep kita, memang lembaga instansi vertikal ini jauh lebih baik dari kita, mohon maaf, OPD provinsi ya, OPD daerah ini. Kemudian saya tidak tahu persis juga persoalannya apa, terkadang ketersediaan datanya gitu. Ketersediaan data, apakah data yang kita minta itu tidak tersedia gitu kan, atau data-datanya terkadang kita lihat ada yang data-data yang tidak update gitu. Kemudian ada yang masih apa namanya, ada yang tidak punya website dan segala macam. Nah, ketika kan kami kan tugasnya kan, selain tugas utama kami sebenarnya kan menetapkan standar layanan informasi publik, tapi tugasnya menyelesaikan sengketa informasi. Itu tugas pertama kami, menyelesaikan sengketa informasi publik. Terkadang begitu sudah sengketa, sudah nyampe ke kita, kita tanya kan, kita undang nih yang pemohon sama termohonnya, kenapa saudara tidak memberikan informasi diminta oleh permohon informasi? Wah, itu rahasia negara, Pak. Ini tidak boleh disampaikan, Pak. Ini tahu tidak Bapak, sudah pernah baca tidak Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik? Apa yang jenis informasi apa yang boleh disampaikan? Kemudian apa yang tidak boleh disampaikan? Kemudian ada juga yang boleh disampaikan, tapi boleh OPD ini atau badan publik ini mengunci itu. Namanya informasi dikecualikan. Informasinya tidak boleh disampaikan, tapi di dalam aturan kita itu informasi dikecualikan namanya. Pasal 17 itu mengatakan. Tapi apakah untuk melindungi kawan-kawan OPD ini bisa melakukan yang terbuka tadi, yang sifatnya terbuka, itu pasal 9 sampai 11. Ada yang berkala, ada setiap saat. Kemudian ada serta-merta. Boleh ditutup, boleh dikecualikan, tapi tetap melakukan uji konsekuensi namanya. Apabila informasi yang terbuka ini disampaikan ke publik, itu mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Informasi itu sebenarnya bisa dikunci. Namanya mekanismenya apa namanya, uji konsekuensi, melihat sejauh mana dampak ketika informasi ini disampaikan ke masyarakat. Harus ada uji konsekuensi dulu, Pak, ya? Iya. Berarti ada 3 kategori tadi, Pak, ya? Iya. Informasi yang boleh disampaikan, mungkin ada yang rahasia. Iya, berkala. Berkala. Iya, dia berkala. Kalau berkala ini seperti jenis profil badan publik, kinerjanya, kemudian struktur organisasi terkait dengan badan publik. Kemudian yang kedua terkait dengan program dan kinerja. Kemudian yang ketiga itu yang berkala ini. Yang berkala ini terkait dengan laporan keuangan. Nah, ini yang sering disengketakan ke kami, Komisi Informasi. Jadi masyarakat itu minta informasi terkait dengan pelaksanaan keuangan atau kegiatan laporan keuangan. Katakanlah kegiatan ini. Apakah itu boleh? Boleh. Tapi tidak yang sedang berjalan, yang sudah diaudit oleh BPK atau Inspektorat. Artinya apa? Kegiatan tahun lalu itu sifatnya ringkasan, laporan keuangannya boleh disampaikan kalau ada yang minta itu permohonan mana. Itu salah satu. Nah, ini menarik juga nih terkait dengan sengketa informasi. Nanti kita akan lebih lanjut lagi membahasnya, pemirsa. Tentunya masih relate juga dengan tema kita hari ini, implementasi satu data di Provinsi Jambi. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Tentunya kita masih akan berbincang bersama 3 orang narasumber yang telah hadir, yakni ada Bapak Ahmad Taufik Helmi, Bapak Nova Mustafa, dan juga Bapak Zakli Hanafi Ahmad. Dan kita juga masih mengangkat tema implementasi satu data di Provinsi Jambi. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami persilahkan untuk dapat menghubungi di 0741 66385 atau di 0811 7433133. Baik, saya ke Pak Zakli kembali, ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Taufik bahwa untuk kinerja penyajian data itu menurut Pak Taufik itu lebih baik instansi vertikal daripada OPD-OPD yang ada di daerah. Tentu ini juga
memiliki banyak alasan ya kenapa OPD di daerah itu tidak bisa sama seperti instansi vertikal yang dengan cepat untuk menyajikan data dan juga cepat untuk disebarluaskan kepada masyarakat dan juga pihak-pihak yang membutuhkan. Lalu pandangan Anda terkait dengan hal ini seperti apa, dan mungkin Anda memiliki pandangan yang terjadi di lapangan terkait dengan OPD-OPD yang ada di daerah seperti apa? Ya, kalau pandangan saya terkait instansi vertikal dan OPD, ini yang paling menyentuhnya itu mengenai budaya kerja. Jadi sebenarnya budaya-budaya kerja di instansi pusat atau instansi vertikal ini kan sudah tersistematis berdasarkan SOP, regulasi, dan segala macam. Nah, sebagai contoh kan mungkin di BPS, bagaimana kultur kerjanya, yang fokus kerjanya, di beberapa instansi lain seperti hari ini, seperti di KPU, Bawaslu, itu kan memang ada budaya kerja tersendiri. Iya. Nah, sehingga ketika di OPD ini kan ranahnya pemerintahan daerah. Nah, pemerintahan daerah ini ya khususnya mungkin ya di daerah-daerah yang di luar pusat kota, ini kan masih banyak keterbatasan-keterbatasan. Mungkin yang pertama, SDM kita masih tidak sepenuhnya maksimal, seperti ahli-ahli tertentu ya, walaupun nanti itu kita pikir secara administrasi untuk unsur-unsur yang memenuhi kategori SDM standarisasi sarjana misalkan atau magister itu sudah cukup merata, tapi untuk spesialis khususnya tadi, nah itu yang mungkin kurang terfokuskan, karena ini kan juga bicara bagaimana upgrading itu tadi. Seperti misalkan ada pelatihan-pelatihan khusus yang difokuskan. Nah, padahal OPD ini kan kalau kita lihat ini kan dipimpin oleh baik gubernur ataupun wali kota, bupati. Tentunya ini kan setiap 5 tahunan dia akan bisa berubah 180 derajat ketika kebijakan baru, orang baru. Nah, sedangkan kementerian ini kan terstruktur sistematis berdasarkan dari pusat. Nah, mungkin itu yang menjadi perbedaan mendasar. Sehingga ketika orang baru masuk, tidak bisa serta-merta merubah regulasi yang sudah ada, budaya yang sudah ada. Jadi budaya ini tetap berjalan maksimal ketika di instansi vertikal. Sedangkan di OPD mungkin khususnya di daerah gitu kan, ini kan masih bicara SDM yang paling utamanya, dan juga bagaimana kita melihat kultur-kultur di daerah. Nah, mungkin seperti itu kalau misalkan kenapa terjadi perbedaan, dan itu apakah wajar? Secara umum memang wajar, khususnya di daerah-daerah Indonesia ini kan tidak semuanya yang terjangkau dengan maksimal terkait fasilitas sarana prasarana. Mungkin seperti itu. Oke, itu terkait dengan fasilitas sarana prasarana. Mungkin kalau dari sisi pengembangan sumber daya manusianya, upgrade skill itu penting ya dilakukan ya? Ya, upgrade skill di sini tadi yang jarang terfokus tadi. Kalau saya melihat instansi vertikal itu kebanyakan dia itu memiliki rencana jangka panjang. Jadi ketika fokus di bagian SDM-nya itu, dia punya target-target tertentu, bagaimana pengembangan kurikulumnya tadi. Nah, sehingga kalau kita bicara ini kan keterkaitan sama seperti daerah pendidikan ya. Nah, cuman kalau di bagian di daerah kebanyakan ini kan perputarannya cepat. Antar instansi dipindahkan mungkin di kantor lurah, di kantor camat, di dinas, itu kan perputaran cepat. Sedangkan di instansi vertikal ini kan dia memang betul-betul bekerja di satu bidang kementerian atau lembaga dari awal dia masuk mungkin hingga pensiun, kebanyakan kan seperti itu. Kalaupun ada perputaran perpindahan itu kan kasus-kasus tertentu saja atas permintaan pribadi atau ada mutasi yang memang disengaja sifatnya gitu. Berbeda dengan perputaran di OPD yang perputaran jalurnya itu sangat cepat. Ya mungkin itu pandangan kalau kita nilai dari pemerintahan ya. Berarti di sini tepat juga dilakukan pengukuran tadi ya, seperti yang mungkin dilakukan oleh BPS dan juga dari KI terkait dengan pengukuran penyajian data juga, ini relate sekali juga, ada IKIP dan juga IPS. Nah, Anda memandang pengukuran ini nanti fungsinya sebagai apa? Oke, pengukuran itu kan target jangka panjang. Jadi kalau misalkan seperti Komisi Informasi, kita bicara tupoksinya, siapapun ketua Komisi Informasi, sudah jelas pasti itu fungsinya. Kalau kita bicara BPS, sudah jelas pasti itu fungsinya. Kita bicara KPU, Bawaslu, fungsinya pasti jelas, instansi vertikal. Sehingga kerjanya maksimal. Dia berfokus dalam sistem kerja. Di OPD, ketika pada hari ini, misalkan Pak Amsol ya, jadi seorang kepala daerah misalkan, itu kan mempunyai visi misi juga. Nah, ketika Pak Amsol berganti kepemimpinannya, ada bupati baru misalkan, dia berganti lagi visi misinya, sehingga upgrading secara pengukuran fokus tadi itu kebanyakan tidak maksimal karena ada perbedaan kebijakan yang
terjadi secara cepat. Jadi kendala kita di daerah atau di OPD mungkin nampaknya seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Nova lagi nih. Pak Nova, tadi sempat menyampaikan juga bahwa standar data dan metadata itu memang harus yang sesuai dan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Sebenarnya yang menjadi klasifikasi sesuai dan juga memenuhi syarat itu seperti apa? Yang ditekankan juga kepada OPD-OPD. Oke. Jadi kaitannya dengan standar data dan metadata, BPS sudah mengeluarkan peraturan. Jadi ada namanya Perka nomor 4 tahun 2020 tentang petunjuk teknis standar data, kemudian ada Perba nomor 5 tahun 2020 tentang petunjuk teknis metadata statistik, dan Perka nomor 4 tahun 2021 tentang SDSN, standar data statistik nasional. Artinya tujuannya satu data memang itu, karena permasalahan kita selama ini yang dahulu ya, data itu ada banyak, namun datanya beragam. Data itu memiliki standar yang masing-masing, konsep definisi masing-masing. Nah, dengan satu data ini kita ingin data itu memiliki standar yang sama. Standar yang sama itu artinya ada 5, ada konsep yang sama, definisi yang sama, klasifikasi yang sama, ukuran yang sama, dan satuan yang sama. Jadi 5 itulah yang kita selalu mencoba kepada perangkat daerah ketika mereka mengadakan suatu kegiatan statistik agar mengikuti 5 klasifikasi itu yang sama standar data itu. Berarti memang sudah ada ketetapannya ya? Iya. Seperti itu. Oke, kita berbicara terkait dengan progres nih. Nah, seperti apa progres di lapangan selama Pak Nova dan juga tim melakukan pembinaan di statistik sektoral ini hingga tahun 2024 ini? Oke, mungkin sebagai informasi ya, jadi kalau sekarang ini memang untuk tahun 2023 nilai indeks pembangunan statistik Pemprov Jambi ya, kita bicara Pemprov Jambi masih di kategori cukup. Kita yang 2024 kan belum keluar ya. Kita tetap berproses ya, artinya kita berkolaborasi dengan Kominfo dan juga Bapeda untuk selalu mendorong satu data ini. Mungkin izin kami di sini sedikit mempromosikan ya, karena ada dari kalangan akademisi. Jadi kami dalam kaitannya dengan pembinaan statistik itu kami di kampus punya yang namanya pojok statistik. Ya, saat ini memang pojok statistik baru ada di Unja dengan di UIN. Jadi di situ kami ingin mempromosikan ya, artinya untuk mendekatkan statistik kepada mahasiswa. Itu adalah upaya kami. Jadi mahasiswa nggak perlu lagi ketika mereka ingin konsultasi tentang statistik datang ke Telanepura, ke kantor BPS. Mereka cukup ke pojok statistik. Di situ ada agen-agen statistik yang dari mahasiswa yang kami latih. Bagaimana mereka memahami konsep-konsep data statistik, bagaimana mereka membaca data. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kami juga ada namanya program Desa Cantik. Desa Cinta Statistik. Ini adalah salah satu upaya kami untuk mendekatkan statistik di level masyarakat desa, khususnya di perangkat desa, agar perangkat desa minimal adalah mereka sudah melek dengan statistik. Itu adalah salah satu upaya kami untuk lebih mendekatkan statistik di masyarakat. Berarti tidak hanya di perguruan tinggi, tapi juga sampai ke tingkat desa. Informasi statistik ini juga berkesinambungan terus disampaikan ya? Iya, benar. Baik, ini agar informasinya juga merata didapatkan oleh masyarakat. Pak Taufik, ini tadi kita terputus juga nih terkait dengan sengketa informasi. Nah, sebenarnya tadi kan sudah ada satu contoh sengketa informasi, dan hingga kini juga sudah berapa nih sengketa informasi yang sudah dilakukan pendalaman dari Komisi Informasi sendiri? Untuk tahun 2022 kemarin itu ada 15 register. Kemudian 2023 yang lalu ada 13. Kemudian saat ini kami sudah menyelesaikan 7 sengketa informasi. Nah, memang kebanyakan sengketa yang terjadi antara pemohon dan termohonannya badan publik. Maksud saya untuk di Jambi ini yang mengajukan permohonan ke kita itu memang masih teman-teman NGO, LSM, kemudian media kan. Kalau untuk perorangan memang agak sedikit yang mengajukan ke kita. Nah, ini juga kami menilai bahwa masih banyak masyarakat
yang belum tahu itu, bahwa kita punya hak untuk mendapatkan informasi ini tadi ke badan publik itu. Contoh case-nya apa tuh, Pak? Jadi contohnya seperti tadi yang sering disengketakan ke kita, contohnya terkait laporan APBD. APBD semenjak tahun 2015 sampai 2020 gitu. Dia minta dokumen, yang minta sama kita adalah dokumen. Dokumennya dalam bentuk apa? Dalam bentuk soft copy atau hard copy. Nah, selagi informasi itu informasi yang terbuka, bisa diberikan, dapat diberikan ke ke pemohon informasi. Nah, maksud saya tadi memang kalau di Jambi ini terkait dengan untuk personalnya individu ya, untuk kemanfaatannya belum begitu kelihatan kan. Tapi kalau seperti di Jawa, orang seperti Jakarta itu sudah terkait kepentingan pribadi. Contohnya apa? Saya mau dapat informasi terkait IMB, ya kan contohnya. Kemudian saya ingin informasi terkait sertifikat tanah saya yang konflik. Saya punya sertifikat, ini punya sertifikat. Jadi kepentingannya sudah untuk kepentingan apa? Untuk menjadi kebutuhan. Jadi informasi ini untuk kebutuhan kita. Tapi kalau memang di Jambi lebih banyak kawan-kawan yang mengajukan ke kita itu kebanyakan kalau nggak media LSM. Ada juga individu perorangannya ada juga. Karena dia 3 yang boleh mengajukan ke kita ini. Boleh perorangan, kemudian boleh badan hukum, kemudian boleh dikuasakan. Tapi kelanjutannya setelah selesai sengketa itu biasa ada konsekuensi gitu? Jadi kita berkekuatan hukum tetap, setara dengan putusan pengadilan kalau sidang DKI ini. Namun jika ada yang melakukan upaya hukum, bisa melakukan upaya banding. Kalau yang digugatnya badan publik negara ini yang menggunakan anggaran negara, itu seperti OPD, kemudian instansi vertikal, itu bandingnya ke PT UN. Kalau dia tidak terima putusan Komisi Informasi, dia bisa banding pemohon atau termohonnya bisa banding, upaya banding ke PT UN. Tapi kita tidak ada bandingnya ke tingkat 2 langsung. Kalau dia tidak puas juga, katakanlah PT UN menguatkan putusan Komisi Informasi, kemudian pemohonnya atau termohonannya belum juga puas, bisa langsung kasasi dah. Kasasi ke MA. Nah, itu upaya hukum terakhir ya. Kemudian kalau yang badan publiknya bukan lembaga publik yang negara, badan publik negara, badan publik yang bukan negaranya apa contohnya? LSM, kemudian badan hukum yang menerima bantuan, baik itu bantuan luar negeri atau bantuan pemerintah, itu termasuk dengan kategori badan publik non negara. Sama partai politik. Partai politik itu juga merupakan badan publik karena dia mendapat bantuan dari dana bantuan partai. Dan pernah juga partai politik yang dilaporkan dengan kami terkait dengan penggunaan anggaran partai. Itu apakah boleh? Boleh, karena itu adalah informasi yang sifatnya terbuka. Beragam. Tapi sekali lagi yang sering kami sampaikan ke kawan-kawan pemohon, ke LSM dan kawan-kawan yang sering mengajukan permohonan, kalau terkait dengan laporan keuangan itu harus yang tahun berjalan, bukan tahun berjalan yang sebelum-sebelumnya, histori ya? Iya, histori yang setelah diaudit oleh BPK atau inspektorat. Baiklah, nanti kita lanjutkan lagi perbincangannya pemirsa. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi dan kita sudah berada di sesi terakhir pada perbincangan kita di siang menjelang sore hari ini, dan langsung saja kita akan mendengarkan seperti apa closing statement dari ketiga narasumber kita. Mungkin dari Pak Zahli terlebih dahulu, silakan apa yang mau disampaikan terkait dengan satu data Provinsi Jambi ini supaya bisa segera tercapai. Ya, pada intinya kita diharapkan seluruh unsur, baik dari masyarakat maupun juga pemerintah untuk tetap mengawal kebijakan ini. Karena ini bukan hanya penting untuk kinerja publik, tapi juga penting untuk masyarakat umum. Sehingga ketika kita ingin berurusan, bahkan saya sendiri, Mas Amsol, Pak Taufik maupun Pak Noval, itu bisa mengakses dengan mudah.
Karena kita sebagai masyarakat umum juga pasti akan berurusan dengan instansi-instansi publik. Jadi sudah tugas kita bersama memastikan ini berjalan dengan baik. Sehingga ketika ada komisi informasi di sini, silakan ketika masyarakat mengalami sengketa informasi dilaporkan ke komisi informasi. Nah ini kan untuk promosi juga Bang Helmi ya. Jadi itu yang paling penting gitu. Selain itu juga terkait BPS, kalau untuk mahasiswa mungkin yang pojok statistik tadi bisa dimanfaatkan. Serta juga kalau dalam hal pengetahuan terkait akses di website Jambi, data analitik ya. Jadi, mungkin itu kalau untuk closing statement ya. Yang kita harapkan tentunya ini berjalan baik dan maksimal ke depannya. Baik, terima kasih Pak Zakli. Pak Taufik silakan. Terima kasih. Terakhir saya katakan bahwa kami Komisi Informasi memang perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk kampus. Kami juga kemarin sebulan yang lalu MOA juga dengan Fakultas Hukum untuk mendorong keterbukaan informasi di Provinsi Jambi ini. Dalam hal ini diawali oleh data-data tadi. Sesungguhnya keterbukaan informasi adalah hulu dari pemberantasan korupsi di negeri ini. Itu yang menjadi catatan bagi kami. Kami sering menyampaikan ini. Ketika kalau kita sudah terbuka mulai dari awal, pelaksanaan dan pengawasan terbuka, insya Allah tidak akan ada yang namanya korupsi. Makanya saya sering menyampaikan, kalau pemberantasan korupsi ini loh hulunya. Kita terbuka mulai dari perencanaannya, pelaksanaan dan pengawasannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Pak Nova silakan. Terima kasih. Tadi sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Zaki ya, jadi memang kita satu data Indonesia ya, tidak akan terwujud kalau tidak adanya kolaborasi antar seluruh elemen pihak penyelenggara SDI, mulai dari kami sebagai pembina, Diskominfo sebagai wali data, maupun seluruh perangkat daerah. Maka untuk mewujudkan SDI ini ya, mari bersama-sama kita bersinergi agar tujuannya nantinya menghasilkan data yang berkualitas, terpadu, dapat tercapai. Ya, baik. Terima kasih Pak Nova Mustafa, Ketua Tim Pembinaan Statistik Sektoral Provinsi Jambi, sekaligus juga statistisi Media BPS Provinsi Jambi. Terima kasih atas kehadirannya. Dan selanjutnya Bapak Ahmad Taufik Helmi, Ketua Komisi Informasi Jambi. Terima kasih banyak Bapak. Dan juga Bapak Zakli Hanafi Ahmad, Akademisi Program Studi Ilmu Politik Universitas Jambi. Terima kasih ketiga narasumber yang sudah bergabung bersama kami di Kabar Jambi. Dan pemirsa, sampai di sini kami menemani Anda dalam program Kabar Jambi kali ini. Dan sekali lagi ditegaskan bahwa dibutuhkan sinergi dan juga kolaborasi dari berbagai pihak sehingga satu data Indonesia dan juga satu data Provinsi Jambi ini dapat tercapai maksimal sehingga nantinya dapat menyajikan data yang transparan dan juga akuntabel. Terima kasih telah menyaksikan Kabar Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.